Buka pintunya, jangan berlama-lama. Tuan muda kedua, ada masalah. Tuan muda sedang di dalam kamar mandi. Apa si gadis kecil itu ketakutan sampai menangis? Mau aku bawa dia menemui ayah dan ibu? Kau, tahukah kau, orang yang sedang di toilet itu sangat rentan. Lagi pula, ini rumahku. Bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Di dunia ini, selama aku mau pergi, tidak ada tempat yang tidak bisa aku tuju. Lagi pula, sekarang aku putrimu, tentu saja aku bisa masuk. Kamu ini nak. Sudahlah, aku tidak akan mempermasalahkan hal sepele seperti itu. Semua orang, kalian punya waktu 10 menit. Barang-barang paman aku ini, buang semuanya. Kenapa kita harus nurut sama kamu? Karena aku adalah putri sulung keluarga Cheng. Ini adalah villa keluarga Cheng. Aku tetap berhak memecat kalian. Nona muda, kami akan segera mengurusnya. Di sini. Itu. Nona muda. Bagaimana dengan ayam aduan ini? Wah, harum sekali. Bibi Lu, ada sesuatu yang enak. Kenapa tidak memberitahuku? Paman, kau bade? Paman, panggilan ini, sepertinya aku pernah mendengarnya di suatu tempat. Sudahlah, aku nggak mau mikirin itu. Sub ayam ini, benar-benar lezat. Iya, ayam yang dipelihara di halaman belakang. Memang gemuk dan lezat. Kamu ternyata. Kamu malah merebus Jenderal Agung milikku. Aku membelinya seharga Watandran, ayam madu itu, dan kamu begitu saja. Direbus begitu saja. Jenderal Agungku yang gagah perkasa itu. Tadi kamu yang paling lahap makannya. Aku tidak akan mempermasalahkan hal sepele ini. Kalau kamu ingin menjadi putriku, harus memenuhi 3 syarat berikut. Pertama, dilarang menangis. Kedua, jangan berisik. Ketiga, dan yang paling penting, jangan sentuh barang-barang kesayanganku. Mengerti? Kalau begitu, aku juga punya 3 permintaan. Pertama, pulang sebelum jam 12. Kedua, dilarang merokok dan minum alkohol. Ketiga, harus selalu tetap berhubungan denganku. Nah, umurmu masih kecil, tapi kamu cukup suka mengatur orangnya. Aku kasih tahu, di Jiangcheng, belum ada yang bisa mengatur aku. Belum lahir. Sudah lahir. Ada tepat di depanmu. Bibi Lu, sudah sangat larut. Nona kecil, sudah waktunya tidur. Jangan biarkan dia mengganggu aku bermain bola. Itu si tuan muda. Nona kecil, cuacanya sudah mulai dingin. Ayo kita kembali ke kamar untuk tidur. Sekarang, meskipun kamu mengejar, kamu juga tidak akan bisa mengejar tuan muda kedua. Bisa kok? Hanya butuh 3 detik.
Dari mana sebenarnya suara lonceng itu? Mungkinkah aku hanya mendengar halusinasi? Kamu sedang mencariku. Astaga! Hantu! Ching Ching He. Ching Ching He, kamu berani bekerja sama dengan pengawalmu untuk mengerjaiku. Turunlah sekarang juga. Sekarang sudah jam 8 malam. 8 malam? Sekarang. Waktu tayang kartun. Kau ingin aku pulang untuk menemanimu menontonnya. Cheng Xian, kamu sedang berada di masa-masa terbaikmu. Aku ingin kamu dalam waktu 1 bulan menguasai seluruh informasi bisnis grup Cheng. Nak, kamu ingin aku bersaing untuk memperebutkan posisi pewaris keluarga itu. Menurutmu, apakah aku bisa mengalahkannya? Mampu atau tidak, setidaknya harus dicoba dulu. Lagi pula hanya dengan menjadi kuat, kita bisa melindungi orang yang ingin kita lindungi. Kalau terus berlama-lama dengan gadis kecil ini, kehidupan malamku akan berakhir. Sudahlah, aku akan menghadapinya dulu. Benar sekali. Lihat saja. Sekarang tinggal. Masih 4 jam lagi, ayah berjanji padamu sebelum jam 12. Pasti Oh, Segala sesuatu yang terburu-buru justru tidak akan berhasil. Jangan terlalu memaksa ayah yang manja ini. Baiklah. Sekarang sudah jam 12. Bibi Liu, telepon ayah agar pulang. Nona kecil ini, kami tidak berani mencampuri urusan Tuan Muda. Kalau tidak, dia akan marah besar dan memecat kita semua. Kalau begitu kalian sekarang juga bisa berkemas dan pergi. Tatapan yang begitu menakutkan ternyata bisa muncul pada seorang anak. Ayo, aku akan menelepon Tuan sekarang juga. Halo, ada apa? Lagi main biliar nih. Cheng Xian, sekarang sudah pukul 12.01. Kamu melanggar janji kita. Gimana? Bisa apa? Aku lagi sibuk. Malam ini masih ada 3 pertandingan lagi. Kalau ayah tidak pulang, maka aku akan mencarinya sendiri. Ini porselen biru putih yang aku dapatkan minggu lalu. Tolong lihat bagaimana dan berikan penilaianmu. Pak Tua, ada masalah. Kudengar Nona Muda sendirian membawa tongkat golf Tuan Muda kedua untuk memukuli Tuan Muda kedua. Apa? Ini benar-benar omong kosong. Adegan ikonik seperti memukuli Cheng Xian seharusnya dilakukan di hadapanku. Sayang sekali, sekarang sudah terlalu larut. Aku tidak bisa melihatnya. Aku nggak percaya gadis liar itu bisa mengendalikan Cheng Xian si anak manja. Kak Yan, anak perempuan barumu ini cukup manja padamu. Sepertinya, putra mahkota kita yang dulu suka main-main, segera akan berubah menjadi orang yang tergila-gila pada putrinya. Wah, kalau begitu, kamu belum mengerti. Xian ini sudah terbiasa hidup mewah. Bahkan ayahnya sendiri pun tidak bisa mengendalikannya. Menurutmu, apakah seorang anak kecil bisa membuat Yan Gei merasa khawatir? Benar kan, saudara Yan? Benar. Seorang gadis kecil baru saja masuk rumah sudah mulai mengatur-atur aku. Aku hampir pusing sekali. Tapi, hari ini, sudah memberinya pelajaran yang keras. Sekarang dia sangat menghormatiku. Kak Yan, kalau begitu, kalau nanti kita mendidik anak-anak, harus belajar darimu. Nanti cari aku saja. Aku punya pengalaman.
Astaga. Bayi lucu yang turun dari langit. Menangkap Black 8 dengan tangan kos... Nak. Nak, tengah malam begini, kamu tidak tidur. Apa yang kamu lakukan di sini? Hello, para paman. Namaku Cheng Qing, baru saja menjadi putri Cheng Xian. Hari ini, bisa dibilang ini adalah pertemuan pertama saya dengan kalian semua. Aku bawa sedikit hadiah perkenalan untuk kalian semua. Kak Yan, kamu ini anak perempuan yang cukup pengertian ya? Nak, apa yang kamu bawa? Hadiah perkenalan apa? Itulah hadiah perkenalan yang kubawa untuk kalian. Kalau nanti, ayahku belum pulang setelah jam 12, maka nasib kalian akan sama seperti bola ini. Kalau nanti, ayahku belum pulang setelah jam 12, maka nasib kalian akan sama seperti bola ini. Ini. Kekuatan luar biasa. Kak Yan, cepatlah pulang bersama putrimu. Bola bisa pecah. Kita tidak boleh hancur. Sudah berkhianat secepat ini. Sekelompok orang yang plan. Nak, aku peringatkan kamu. Kalau kamu ganggu aku, kamu bakal menemui jalan buntu. Bahkan jika aku harus mati hari ini, aku tidak akan pernah kembali bersamamu. Kalau kamu tidak setuju, kalau begitu, ayo kita bertaruh. Kau mau bertaruh apa? Mari bertaruh pada biliar. Nak, kamu tahu cara main biliar? Masih bisa menyerah sekarang. Tadi tidak bisa, sekarang sudah bisa. Kamu duluan. Kalau kamu kalah, jangan bilang aku mengganggumu. Nah, ayo kita tambahkan taruhannya lagi. Kalau kamu kalah, aku akan mengurungmu di ruang gelap. 1 hari, 1 malam. Dengan begitu, si bocah nakal ini pasti akan kabur, kan? Sayang, jangan sok jago ya. Ayahmu kan tahun lalu pernah dapat penghargaan. Kalau dibandingkan dengannya, kamu gak bakal bisa mengalahkannya. Aku janji padamu. Kenapa bola mutiara ini beda dengan yang aku mainkan sejak kecil? Nak, kalau kamu mau menyerah sekarang, masih belum terlambat. Aku ini orang dewasa, jadi tidak akan membalas dendam pada orang yang bersikap tidak baik. Aku tidak akan menghukummu dengan memasukkanmu ke ruang gelap. Nona kecil, kamu benar-benar mau bertanding. Bagaimana mungkin kamu bisa mengalahkan tuan muda? Percayalah padaku. Wah, anak kecil berusia 10 tahun ini ternyata bisa melakukan hole-in-one. Apa yang perlu dirayakan? Anak kecil ini cuma lagi menikmati mas perlindungan pemula saja. Aku akan tunjukkan pada kalian sekarang apa itu. Dewa golf yang tak terkalahkan dan tak boleh diremehkan. Pukulan ini keren banget. Memang cuma Yan Ge yang bisa. Pantas saja itu Yan Ge. Yan Ge memang hebat. Yan Ge, tendanganmu itu luar biasa sekali.
Tuan muda. Ayahmu sekarang tinggal punya satu bola lagi. Dalam permainan ini, kamu harus memasukkan semua bola untuk menang. Tapi sekarang, kamu masih punya 6 bola. Aku saranin ya. Lebih baik jangan membandingkan dirimu dengan ayahmu. Kamu gak bakal bisa mengalahkannya. Nak, jangan salahkan aku karena tidak memberitahumu sebelumnya. Masa perlindungan pemula ini tidak akan berlangsung lama. Kamu baru mencetak 1 gol. Tapi kamu masih perlu mencetak 6 gol lagi. Kamu sudah kehabisan keberuntungan. Keberuntungan. Aku tidak pernah bergantung pada hal-hal seperti itu. Sampai saat seperti ini, bocah itu masih saja bersikeras. Nanti kalau dia kalah kalau sampai menangis, bakal repot nih. Astaga, Nona benar-benar membawa tuan muda kedua, si pengacau itu pulang. Ibu Liu, bagaimana sebenarnya Nona muda bisa membawa tuan muda pulang? Dengan menangis dan merengek. Tidak. Nona muda itu adalah anak paling berwibawa yang pernah aku lihat. Kak Yan. Akui saja kekalahanmu. Si playboy nomor 1 di Jiangcheng ternyata kalah dari seorang gadis kecil. Kalau ini sampai tersebar, masih apa lagi reputasiku? Ayah, kamu masih ingat kan? Kamu pernah bilang kalau kalah. Ingatlah, aku kalah. Aku akan selalu mendengarkanmu. Jadi mulai besok, terimalah perubahan yang aku lakukan. Kalau kamu melarangku bermain, aku justru akan bermain. Paling-paling aku pulang sebelum jam 12. Supaya si gadis kecil itu tidak bisa berkata apa-apa. Pukul 11.58, aku tidak akan pulang setelah tengah malam. Biarkan aku lihat dulu apa yang sedang dilakukan si gadis kecil itu sekarang. Ibu Liu, tenang saja. Aku dengan sukarela mengakui Tuan Muda Cheng sebagai ayahku. Jadi nona muda itu bersedia mengikuti Tuan seumur hidup. Belum tentu. Apa maksudnya? Apakah si gadis kecil ini sudah tidak mau lagi bersamaku? Nona kecil, apa maksudmu ini? Tuan muda sebenarnya tidak seburuk seperti yang dikabarkan orang-orang. Apa mungkin kamu tidak mau lagi mengakui dia sebagai ayahmu? Ayah yang ada di hatiku adalah pahlawan yang teguh dan sangat disiplin. Namun kini, ayahku justru hanya tahu bermain-main. Lalu bagaimana jika dia terus-menerus tidak mau belajar dan tidak berguna? Di kota Jiang ada banyak pahlawan. Setelah aku memutuskan hubungan ayah anak dengannya, aku akan mencari yang lain. Bukankah itu sudah cukup? Nona kecil, sarapan pagi ini semuanya adalah makanan favoritmu. Ayah, Bibi Liu bilang kamu tidak tidur semalaman. Ada masalah apa ya? Ayah, kenapa matamu merah? Tidak apa-apa. Aku cuma kangen sama beberapa ekor ayamku. Ayam-ayam itu begitu penting bagimu? Mereka hanya akan membuatmu mengabaikan hal-hal penting demi kesenangan semata. Kamu ada waktu nggak? Ayo kita jalan-jalan.
Oke, di tempat biasa. Ayah, karena aku menyembeli beberapa ekor ayam. Kamu marah? Benar. Aku cuma kesal karena kamu membunuh ayam-ayamku. Ayah, Tuan Muda. Ini semua salahku. Jangan salahkan Nona kecil. Dia juga melakukannya demi kebaikanmu. Nak, ini semua salah ayah yang tidak berguna, tidak bisa menjadi seperti yang kamu harapkan. Kalau kamu cepat atau lambat akan memutuskan hubungan denganku, maka aku juga tidak perlu tinggal di rumah ini. Nona Muda, bagaimana ini? Apakah kita malah membuat keadaan jadi lebih buruk? Kak Yan. Kamu sudah di sini minum selama 2 jam, jadi kita tidak bisa main biliar. Sebenarnya untuk apa kamu memanggil kami ke sini? Putriku sudah tidak mau bersamaku lagi. Kamu yang belum menikah, bisakah kamu mengerti? Yan, bukankah itu justru bagus? Kan sekarang tidak ada yang mengikatmu lagi. Kita lanjutkan saja hidup bebas dan bahagia seperti dulu. Tapi aku tidak tahu kenapa. Di dalam hati, aku merasa sedih tanpa alasan yang jelas. Jangan minum lagi, Yan. Kenapa putrimu memutuskan hubungan ayah anak denganmu? Dia berkata, dia ingin mencari seorang pahlawan untuk menjadi ayahnya. Sedangkan aku, hanyalah orang yang tidak berhasil dalam apapun. Kak Yan, katakan yang sebenarnya padaku, apakah kamu benar-benar ingin putrimu tetap berada di sisimu? Tentu saja. Bisa memiliki seorang putri kecil yang begitu menggemaskan. Betapa bahagianya. Kak Yan, kalau kamu memang sangat menginginkannya, biarkan putrimu tinggal di sisimu. Maka cobalah menjadi ayah yang baik. Siapa tahu ada kejutan yang menyenangkan. Hi, Boo. Si keluarga Cheng itu rumit. Bukan tempat yang bisa kita masuki. Ibu tidak ingin kamu berebut warisan. Aku hanya ingin kamu hidup dengan selamat dan bahagia. Aku mengerti, Ibu. Tapi aku hanya ingin menjadi anak manja. Kenapa? Kak Yan, menurutku, putrimu sepertinya sangat ingin kamu yang mengelola perusahaan. Baiklah, sudah tidak terlalu pagi lagi. Kalau pulang terlambat, Ching He pasti akan khawatir padaku. Kak Yan, ini baru jam 10 loh. Mungkinkah Yan Gay benar-benar sudah menetap karena putrinya? Nona kecil, ayam-ayam ini susah payah aku rebus. Kenapa kamu beli 2 ekor lagi? Apa kamu nggak tahu? Ayam ini adalah kunci agar Tuan Muda bisa menetap. tidak apa-apa. Aku yang akan memutuskan semuanya. Ching, Ayah, kenapa kamu sudah pulang secepat ini? Ching He, apa yang sedang kamu lakukan? Aku sudah menyembeli 2 ekor ayam milik ayah. Sekarang aku ingin menggantinya. Ayah, kamu tidak suka 2 ekor ayam yang kubeli ini ya? Ayam seperti itu susah banget dicari. Aku sama sekali nggak bisa nemuinnya. Aku sudah menghabiskan hidupku dengan sia-sia. Sudahlah, sekarang aku punya si kecil ini. Aku tidak bisa membiarkannya menderita bersamaku. Bagaimanapun juga, aku harus memberinya perlindungan. Chingha, aku sudah memutuskan. Aku akan belajar dengan giat dan berjuang untuk posisi pewaris. Menjadi ayah seperti yang kamu harapkan. Aku tahu. Aku Cheng Ching He tidak salah menilai orang. Coba baca buku ini dulu, ini akan sangat berguna bagimu. Ayah, baca juga yang ini, baca semuanya ini. Ini adalah diagram struktur organisasi perusahaan. Bagaimana kemajuan belajarmu? Dengan saja, apa saja. Kalau begitu, aku akan bertanya padamu.
Mengapa grup Cheng bisa jatuh ke dalam kemunduran? 3 tahun yang lalu, ayahku menyerahkan perusahaan kepada kakak sulungku Cheng Xiaohua dengan tujuan mengembangkan proyek baru di bidang farmasi. Dengan aset sebesar 200 juta, ia berinvestasi secara gegabah. Setelah investasi tersebut gagal, perusahaan mengalami kerugian besar. Mulai menjalankan proyek manufaktur cerdas. Bagus. Kalau begitu saya tanya lagi. Bagaimana cara agar grup ini dapat kembali mengembangkan bisnis farmasi? Saat ini perusahaan masih dipimpin oleh ayahku dan kakak sulungku. Bahkan jika saya ingin melakukannya, saya tidak punya wewenang untuk ikut campur. Yang kita butuhkan adalah sumber daya. Pesta ulang tahun kakek akan segera tiba. Ini adalah kesempatan yang tepat bagi kita untuk memperluas jaringan. Kak Huang, Tuan Muda Keluarga Cheng. Apa yang ingin Anda pesan? ayah. Pemimpin klan dokter sepertinya sangat akrab denganmu. Ayah. Tuan Muda Cheng. Kapan tiba-tiba kamu punya seorang putri? Ini putri kakak sulungku. Dia terpesona oleh bakatku lalu mengakui aku sebagai ayahnya. Oh ya, Tuan Huang, aku datang kali ini untuk memohon kepadamu 1 batang ginseng 1000 tahun sebagai hadiah. Apakah ada? Ginseng 1000 tahun. Tidak disangka, kau si anak manja ini ternyata masih bisa memikirkan untuk memberikan hadiah ulang tahun kepada ayahmu. Ginseng ini belum termasuk yang terbaik. Aku mau yang di sebelahnya. Tanaman ini adalah Raja Ginseng 1000 tahun. Tidak dijual, tidak dijual. Tanaman ini adalah harta karun tersembunyi saya. Pak Huang, jangan pelit dong. Anakku Chinghe susah payah banget pengen barang ini. Tolonglah berbelas kasih. Berapapun harganya, kami akan bayar tanpa tawar-menawar. Gadis kecil ini. Teknik pemukulan seruling tulangmu ini. Mungkinkah kamu terkait dengan sang perawan suku Saman yang legendaris itu? Dari mana kamu tahu? Bahwa aku adalah keturunan cabang dari sang perawan suci. Ini adalah warisan yang diturunkan, kartu pengenal kekerabatan. Jangan sebarkan hal ini. Hamba mengerti. Raja Ginseng 1000 tahun ini memang sudah ditakdirkan untuk orang yang memiliki aura spiritual. Hari ini ia dapat dipersembahkan kepada sang perawan suci. Itu juga merupakan berkah baginya. Sudah kubilang Chinghe, gelar anak manja bangsa yang dimiliki ayahmu ini. Itu bukan tanpa alasan. Kemanapun dia pergi, dia selalu menjadi magnet penggemar. Tuan Huang adalah salah satu penggemarku. Dia sengaja mengirimkan 1 ginseng untukmu sebagai hadiah perkenalan. Benar kan? Chinghe, kalau kamu mau apapun, bilang saja ke ayah, penggemar ayah. Akan membantumu mengurusnya. Ayah hebat sekali. Penggemar-penggemar ayah bahkan sampai mengirimkan ginseng semahal ini. Tentu saja mereka tahu siapa ayahmu. Kenapa sih ayah harus memberikan 10% saham kepada Cheng Chinghe, gadis api watch itu? Bahkan membiarkannya menjadi putri Cheng Xian, memberinya dukungan tambahan secara cuma-cuma. Ayah benar-benar sudah dibutakan oleh Cheng Xian. Kita Jingru jauh lebih bijaksana daripada Cheng Chinghe itu. Ayah selalu terpesona dengan budaya dukun, jadi aku sengaja mencari rombongan teater. Agar besok di pesta makan malam di rumah. Menari tarian pengusir setan. Katakan saja bahwa Cheng Chinghe adalah makhluk kotor yang menarik roh jahat. Saat ulang tahun, bawalah hadiah. Saya akan memberikan 1 patung kuda emas. Semoga Tuan Cheng berkas luas Laut Timur, umur sepanjang Gunung Selatan. Aku mempersembahkan sebuah rui dari Gyo. Saya dan ayah mempersembahkan kepada kakek 1 batang ginseng berusia 1000 tahun. Semoga kakek selalu sehat dan bugar.
dan umur panjang hingga 100 tahun. Apa itu ginseng 1000 tahun? Menurutku, ini pasti palsu kan? Benar juga, ayah. Selain kepala sekti kedokteran, sekarang mana ada ginseng 1000 tahun yang asli? Jangan percaya omong kosong mereka. Kakek, ada satu hal yang menurut cucu sangat aneh. Selama bertahun-tahun ini, paman muda selalu kecanduan bilyar. Dari mana dia punya uang untuk membeli ginseng 1000 tahun? Mungkinkah dia ingin meracuni kakek untuk merebut harta warisan? Berdasarkan pengamatan saya selama ini, kakek sangat membenci orang yang tidak segan-segan melakukan apa saja demi warisan. Ginseng ini memang bukan dibeli dari Pak Huang, tetapi dia yang memberikannya kepada saya dan Ching He. Kamu benar-benar berani sekali. Bagaimana mungkin Pak Huang mau memberikan ginseng 1000 tahun itu kepadamu? Ayo, orang-orang. Tegakkan hukum keluarga. Bawakan tongkat kayu persik yang diukir dengan simbol-simbol dukun. Kamu begitu tidak percaya padaku. Bagaimana mungkin aku membawa ginseng palsu untuk menipumu? Dasar anak yang tidak berguna. Kamu sudah sering menipuku, kan? Kenapa tiba-tiba tanganku tidak bisa bergerak? Apa sebenarnya kesalahan yang dilakukan ayahku? Harus ditindak sesuai hukum keluarga. Anak nakal ini memberiku ginseng palsu. Jelas-jelas dia ingin menghabisi nyawaku. Agar setelah aku mati, dia bisa mewarisi harta keluargaku. Kucu perempuan ini menjamin ginseng ini asli. Aku jamin. Dengan apa kamu menjaminnya? Ginseng ini diberikan oleh ketua sekte kedokteran, Pak Huang, kepada aku dan ayah. Masih kecil, tapi mulutnya penuh kebohongan. Pemimpin sekte kedokteran itu sosok yang terhormat, bagaimana mungkin memberikan ginseng yang begitu berharga kepada kalian? Cukup sudah, panggil orang. Serahkan anak yang tidak berbakti ini kepadaku. Usir dia keluar. Tidak perlu kalian mengusirnya. Kami akan pergi sendiri. Nak, ayo kita pergi. Aku mau bertaruh dengan kalian. Kau mau bertaruh apa denganku? Taruhan ini tentang apakah ginseng ini asli. Bertaruh itu harus ada taruhannya. Kamu, gadis desa yang liar, apa yang bisa kamu pertaruhkan melawan kami? Aku akan mempertaruhkan seluruh sahamku dan ayahku di perusahaan. Aku bertaruh denganmu, kalau kamu kalah. Semua saham atas namamu akan dialihkan ke Jingro. Kalau aku menang, kamu harus mengalihkan seluruh saham atas namamu ke nama ayahku. Sayangku. Kenapa? Kalian tidak berani? Hahaha, apa yang harus aku takuti? Semua tamu yang hadir hari ini adalah saksi. Aku bertaruh denganmu. Aku akan segera memanggil ahli untuk memeriksa keaslian ginseng ini. Tidak perlu. Pemimpin sekte kedokteran segera tiba. Pemimpin sekte kedokteran memiliki kedudukan yang terhormat. Bagaimana bisa? Begitu kamu menyebut namanya, dia langsung datang. Pemimpin sekte kedokteran, Tuan Huang, telah tiba. Tuan Huang benar-benar datang. Astaga, saya tidak tahu kalau Huang Lao sudah tiba. Maaf, saya tidak menyambutnya dengan semestinya. Itu cucu perempuanmu yang baik. Dia sengaja mengundangku untuk menghadiri pesta ulang tahunmu. Oh ya. Dia juga sengaja datang ke tempatku untuk mencari ginseng berusia 1000 tahun untukmu. Aku tidak tahu apakah Anda sudah menerimanya. Apa? Ginsengnya ternyata asli? Sudah kuterima. Tadi aku masih memuji-muji cucuku itu. Pak Cheng. Cucu perempuanku kelak pasti akan menjadi orang hebat. Jadi Anda harus benar-benar memberinya perhatian. Dia pasti bisa mendatangkan keuntungan bagi Grab Cheng. Terima kasih. Untung saja tadi hukuman keluarga belum dijatuhkan. Kalau saja Ching He, si gadis kecil itu, mengadu, kita pasti benar-benar akan membuat Pak Huang marah. Tidak boleh. Aku tidak boleh membiarkan gadis desa yang liar ini mencuri sorotan dariku. Kakek, Jingro juga punya hadiah ulang tahun untuk diberikan kepada Anda. Apa hadiah yang mau kamu berikan padaku? Aku tahu, kakek selalu menyukai budaya dukun, jadi aku dan ayah sengaja mencari keturunan Dewi Suci. Malam ini, di pesta ini, akan menari upacara pengusiran setan di pesta malam ini untuk kakek mengusir energi negatif dan menjamin umur panjang. Tarian pengusir setan ini, bukankah mungkin ditujukan untukku? Para guru ini adalah keturunan Sang Dewi Suci. Aku sengaja mengundang mereka untuk merayakan ulang tahun Anda dan mengusir roh jahat.
Katanya, mereka bisa mendeteksi benda-benda jahat yang tersembunyi di rumah. Agar keluarga Cheng tetap aman. Terima kasih atas perhatiannya. Namun, soal pengusiran roh jahat ini, jangan sampai mengganggu para tamu. Kakek tenang saja, mereka tahu batasnya. Cheng Ching He. Sebentar lagi, kamu akan dianggap sebagai makhluk kotor dan disingkirkan. Lihat saja nanti, apakah kamu tidak akan diusir dari keluarga Cheng? Orang-orang ini punya niat jahat. Apakah ayah harus membantumu menggusur mereka? Tidak perlu, ayah, lihat saja. Ada orang-orang yang sangat suka pamer di hadapan Dewa Guan. Itu tidak baik. Dia adalah makhluk kotor yang menarik roh jahat. Biarkan dia tetap di sini. Keluarga Cheng pasti akan mengalami malapetaka. Apa? Ching He, bagaimana mungkin kamu adalah makhluk jahat? Cepat keluar dari keluarga Cheng. Jangan sampai membahayakan semua orang. Orang desa itu membawa sial. Cepat pergi. Apa yang kamu omongkan itu? Ching He dari keluarga kami baik-baik saja. Tidak pantas kalian mencemarkan namanya. Jika makhluk kotor ini tidak disingkirkan, keluarga Cheng tidak akan pernah tenang. Dengan kemampuan setengah-setengah seperti itu, berani-beraninya mengaku sebagai keturunan sang perawan suci. Tadi kalian bilang, siapa yang disebut makhluk kotor? Kenapa kalian berlutut di hadapannya? Dia hanyalah seorang gadis desa yang liar. Apakah kalian sudah menerima suap darinya, lalu berpura-pura di hadapanku? Topeng yang dikenakannya itu adalah benda suci dari garis keturunan dukun. Hanya garis suci Saman yang boleh memakainya. Ayah, apa yang terjadi? Bukankah mereka bilang bisa mengusir Cheng Ching He? Lalu bagaimana ini? Kalian ini sekelompok penipu. Dapat uang tapi nggak ngelakuin apa-apa, malah pura-pura bisa sihir di sini. Mau aku lapor ke polisi, atau enggak? Aku akan melaporkan kalian karena menyebarkan tahayul feodal. Aku telah meneliti roh-roh dukun dan masyarakat adat selama puluhan tahun. Teman muda ini memang membawa aura roh-roh dukun yang serupa. Adapun kalian ini, mereka bahkan tidak mengerti aturan dasar perdukunan, jadi tidak pantas membicarakan pengusiran setan. Ching He, apakah kamu mengerti hal-hal ini? Sedikit mengerti. Dengar, Ching He dari keluarga kami tahu banyak sekali. Sedangkan kalian mengajak beberapa penipu untuk memfitnahnya. Apa maksudmu? Aku hanya ingin mengusir roh jahat dan mendoakan kebaikan untuk ayah. Aku juga nggak tahu kalau mereka itu penipu. Kalau memang mau mengusir roh jahat dan memohon berkah, maka aku akan tunjukkan padamu. Apa itu doa yang sesungguhnya? Kamu cuma belajar sedikit saja. Ngapain pura-pura begitu? Kakek, cuma doa ini, kalau dipakai di tubuh bisa menjamin keselamatan dan mengusir energi negatif. Kakek menerimanya. Ching He, kakek dulu benar-benar meremehkanmu Xiao Hua. Lihat saja perbuatanmu yang buruk, malah memanggil penipu untuk memfitnah Ching He kita, bahkan ingin mengusirnya. Aku tahu aku salah. Aku juga tidak tahu kalau mereka penipu. Aku juga tidak bersalah. Kakek, meskipun orang-orang itu penipu, tarian yang ditampilkan Cheng Ching He belum tentu otentik, kan? Nona kecil, tarian roh dukun dan teknik doa ini. Semuanya memancarkan nuansa warisan kuno para penipu tadi. Bahkan tidak sebanding dengan 10,000 dari kemampuannya. Pak Cheng, jika cucu perempuan Anda ini mampu, Dapat membuat semua orang memahami budaya perawan suci Saman. Itu adalah kehormatan dan tugas suci saya. Guru Liu dan Pak Huang, keduanya mengatakan bahwa Ching He memiliki kemampuan. Sepertinya menyerahkan 10% saham itu kepadanya adalah pilihan yang bijaksana. Saya pasti akan membimbingnya dengan baik. Kan sudah saya bilang Ching He dari keluarga kami ini hebat, kan? Tadi ada yang bilang Ching He dari keluarga. Kami berasal dari desa dan tidak mengerti tata krama.
Sekarang sudah tahu kan, ini benar-benar kemampuan yang luar biasa. Kakek, entah apakah kakek menyukai tarian doa sang perawan suci ini. Suka, tentu saja aku sangat menyukainya. Kalau begitu kakek, kapan saham Paman Sulung bisa diserahkan kepada ayahku? Nah kakek, kapan saham Paman bisa kepada ayahku? Iya, ayah, jangan sampai karena insiden kecil yang melibatkan Cheng Jingru ini, kita melupakan taruhan itu. Tuan Huang sendiri sudah membuktikan bahwa ginseng 1000 tahun ini asli. Qinghe, ini taruhannya agak besar. Bagaimana kalau kita ganti saja? Bagaimana bisa kamu tidak menepati janji? Kakek, apapun yang kakek berikan, cucu-cucu pasti suka. Sepertinya, agar ayah bisa menjadi pewaris keluarga Cheng, kita masih perlu Cheng Xiaohua. Sebaiknya, kamu jangan sampai membuatku menemukan celah apapun. Hari ini, Qinghe telah membawa kebanggaan bagi keluarga Cheng. Kakek berencana bernilai 10 miliar itu kepadamu. Wah, 10 miliar! Kakek benar-benar dermawan. Terima kasih kakek. Aku akan terus berusaha lebih keras lagi untuk mengabdi pada grup Cheng. Meskipun aku tidak berhasil mendapatkan saham kakak sulungku, tapi kakek juga sekali-sekali bersikap murah hati. Kakek, untuk pesta ulang tahun Anda kali ini, ayah juga telah mempersiapkannya dengan cermat sejak lama. Cucu perempuan ini berani mengusulkan agar kakek juga memberikan sedikit hadiah. Sien, berkat putriku, untuk saat ini aku akan mengembalikan jabatanmu di perusahaan. Nanti, kamu harus belajar dengan baik tentang manajemen perusahaan. Hari ini, aku akan membawamu bertemu dengan beberapa orang, agar wawasanmu bertambah. Putri kandungmu itu, kemampuannya tidak main-main loh. Dia bahkan berhasil membuat Tuan Cheng mulai memperhatikan Tuan Muda kedua. Menurutku tidak lama lagi, Tuan Muda kedua Cheng akan melampuimu. Qinghe, apakah kamu merindukan ayah? Qinghe, kenapa kamu masih mengawasi perusahaan? Proyek-proyek sebelumnya sudah tidak berguna lagi. Kakek bilang, hanya dengan sering terlibat dalam proyek, kita baru bisa menghadapi krisis mendadak di perusahaan. Tapi ada banyak hal yang belum aku pahami. Ayah, kamu kan hebat. Bisakah kamu membantu menjawab pertanyaanku? Ayah, kamu kan hebat. Bisakah kamu membantu menjawab pertanyaanku? Qinghe benar-benar menggemaskan. Dia jarang sekali meminta bantuanku, jadi aku harus bersikap gagah. Pasti. Qinghe, tenang saja. Kalau ada masalah, ayah akan menyelesaikannya untukmu. Benar saja, ayah lebih mudah diajak bicara dengan lembut daripada dengan keras. 2 tahun lalu, kenapa perusahaan memilih untuk melepaskan proyek properti senilai 100 juta dan malah menginvestasikan 1 miliar untuk berinvestasi pada sebidang tanah yang tidak berharga? Pertanyaan yang Qinghe ajukan pada aku terakhir kali, jawabannya sudah ada di profil, tapi proyek-proyek ini sama sekali tidak pernah terlibat di dalamnya. Qinghe, bagaimana kalau ayah carikan kamu kursus pelatihan saja? Kalian kesini untuk apa? Kalau kakak ada yang nggak ngerti, tanya aja ke ibu. Ibu kan punya gelar doktor di bidang keuangan. Kalau kakak sudah pulang ke rumah, buat apa lagi ikut kursus? Benar, Qinghe. Ibu hari ini datang untuk menjemputmu pulang. Kalau ada yang tidak kamu mengerti, ibu bisa saja, kapanpun bisa mengajari kamu. Aku pura-pura tidak mengerti, hanya agar ayah belajar dengan baik. Jadi tidak giliran kalian yang bicara. Baiklah. Ternyata kalian datang untuk mencuri rumah ini. Cepat pergi. Jangan coba-coba merebutku, putri kesayanganku. Ayah begitu takut. Kalau aku pergi, ini kesempatan yang pas untuk dimanfaatkan. Tidak perlu, ayahku juga bisa menceritakannya padaku. Benar kan, ayah? Tentu saja. Ayah. Dia yang paling ahli dalam hal-hal seperti ini. Hei, Qinghe, ayah sudah membelikanmu topi duku. Tunggu sebentar, ayah akan ambilkan untukmu. Lalu ayah akan menjelaskannya padamu secara rinci tentang pengetahuan keuangan itu. Oke? Tunggu sebentar ya. Ada hal mendesak yang ingin ayah tanyakan padamu. Kenapa kamu terlihat panik begitu? Aku benar-benar punya urusan yang sangat mendesak yang ingin kutanyakan padamu.
Katakanlah 2 tahun lalu, kenapa kamu membeli sebidang tanah yang tidak berharga itu? Kamu kan gak pernah peduli sama urusan perusahaan. Padahal kita sudah membiarkanmu masuk ke jajaran inti. Seluruh perusahaan ini akan hancur. Jawab saja aku. Kalau kamu tidak segera menjawab, putriku akan direbut orang lain. Dikuri oleh siapa? Jangan tanya kenapa, langsung saja katakan padaku, kan? Chinghe, saat itu kakekmu berinvestasi di sebidang tanah kumuh itu. Adalah untuk menjalin kerja sama dengan grup-grup lain. Meskipun keuntungan jangka pendeknya tidak banyak, tapi dari sudut pandang jangka panjang, keuntungannya sangat besar. Ayah, kamu hebat sekali. Itu sudah seharusnya. Ayah memang tidak mengelola perusahaan, tapi segala hal di perusahaan, ayah mengetahuinya dengan sangat baik. Jadi Chinghe, jika nanti ada masalah, silakan sampaikan saja kepada ayah. Baiklah, masalahnya sudah terselesaikan. Aku yang akan mengurus putriku sendiri, jadi tidak perlu repot-repot. Kakak ipar. Kalau begitu, Chinghe, aku dan adikmu akan datang menemuimu lagi besok. Ayo pergi. Chinghe, kamu pasti lelah belajar, kan? Lihat, ini yang dibeli ayah untukmu, topi dukun. Suka nggak? Sepertinya cara seperti ini memang bisa membuat ayah belajar dengan sukarela. Aku sangat suka. Tapi, ada bagian yang masih belum aku mengerti. Ayah. Xingxi. Ayah juga sudah menyiapkan beberapa hadiah untukmu. Tunggu sebentar, ayah akan membawakannya untukmu. Kali ini beneran. Kamu tulis saja, jangan pedulikan aku. Chinghe. Lihat baju ini. Suka nggak? Suka. Pas banget buat kamu. Oh ya, soal tadi, ayah akan jelaskan padamu. Jadi begitulah. Aku mengerti. Kalau begitu ayah, apa maksud dari yang ini? Lihatlah, ayah ini, otak ayah ini, ayah masih punya hadiah yang sangat penting untuk ayah berikan padamu. Tunggu sebentar. Chinghe. Ayah. Lalu, apa artinya ini? Ayah akan mengambilkan hadiah lain untukmu. Ayah, hampir semua barang yang masih ada sudah ayah berikan padaku. Bahkan jika kita mengumpulkan semua Dragon Ball, kita tetap tidak bisa memanggil naga ajaib. Chinghe. Perut ayah agak tidak enak. Tunggu sebentar sampai ayah selesai ke toilet. Nanti setelah kembali, ayah akan ceritakan padamu. Tunggu aku. Ada yang gak kamu pahami lagi? Siapkan sebuah kantor untukku di perusahaan. Sekarang aku ingin belajar dengan serius bagaimana mengelola perusahaan. Mungkinkah? Kamu benar-benar mau berubah? Kalau aku tidak berubah, putriku akan kabur dengan orang lain. Pak Cheng, ini dia kantor Anda. Vegas. Kamu turun dulu saja. Baik, Pak Cheng. Bagaimana kabar Chinghe? Puas. Chinghe sangat puas. Mulai sekarang, saya pasti akan belajar mengelola perusahaan dengan baik dan tidak boleh kehilangan Chinghe. Anak ini, mungkinkah dia benar-benar berubah karena gadis bernama Chinghe ini? Bahkan berani terlambat ke acara makan malam, keluarga yang diadakan sebulan sekali. Benar-benar sifat lama sulit diubah. Adik kedua kan memang selalu seperti itu. Bukankah Anda sudah terbiasa?
Awalnya aku mengira setelah dia masuk ke jajaran inti, dia bisa berubah menjadi lebih baik. Ternyata dia masih seperti ini. Benar-benar memalukan bagi keluarga Cheng kita. Kakek, kami datang terlambat bukan karena ayah suka main-main, melainkan karena dia terus-menerus mengurus urusan perusahaan. Sejak ayah menjadi bagian dari jajaran inti, dia tidak pernah lagi mengendurkan upayanya. Semua ini berkat kerja keras Ching He. Ayo duduk. Ayah benar, Ching He di keluarga kita memang yang paling hebat. Ayo duduk di samping ayah. Kakak, Ching He sekarang adalah anakku. Tidak ada hubungannya lagi denganmu. Kakak, Ching He sekarang adalah anakku. Tidak ada hubungannya denganmu. Baiklah. Ayo makan. Sekarang setelah adik kedua bertobat, dia memang terlihat sedikit seperti seorang ayah. Benar. Dulu, adik kedua saat mabuk dan kehilangan kendali, bukankah dia pernah berhubungan dengan seorang wanita? Kalau saat itu menikah, setidaknya sekarang sudah punya anak sendiri kan? Jelas-jelas kamu sengaja menjebakku. Dulu aku memang mabuk, tapi tidak sampai melakukan hal seperti itu. Cukup, jangan bahas lagi hal-hal di masa lalu. Sepertinya, soal itu Anda mau tidak mau harus membicarakannya. Apa maksudmu? Adik kedua, sepertinya kamu belum tahu kan? Wanita itu sudah melahirkan anakmu. Apa yang kamu katakan? Jika Anda masih membiarkan Sian tetap berada di jajaran inti, sepertinya begitu dia muncul, Grup Cheng akan kembali terjerumus ke dalam krisis opini publik seperti dulu dan saat itu, kerugiannya tidaklah sedikit. Cheng Xian. Kakek, aku percaya pada ayahku. Aku yakin dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Ching He, urusan ini bukan urusanmu sebagai anak muda. Jangan bicara. Kalau ada masalah, hadapi aku saja. Jangan berteriak pada putriku. Kau anak durhaka. Aku telah mengurus usaha keluarga ini dengan susah payah sepanjang hidupku. Tidak boleh hancur di tanganmu. Menurutku, kamu memang pemberontak sejak lahir. Tidak peduli seberapa keras aku mencoba. Kamu tidak akan pernah bisa diperbaiki. Baiklah, ternyata di matamu, aku hanyalah seorang penjahat sejati. Kalau kamu tidak mau aku masuk ke grup perusahaan ini, baiklah, aku akan mengabulkan keinginanmu. Aku akan segera keluar dan menyebarkan kabar kemana-mana bahwa aku, Cheng Xian, adalah seorang playboy dan telah melahirkan seorang anak haram. Kau benar-benar sudah gila. Ayo orang-orang. Seret dia keluar dan hukum dia sesuai aturan keluarga. Kakek, ayah, Kamu pasti ketakutan setengah mati, Cheng He. Pasti menyesal sekali memilih ayah seperti ini, kan? Kalau kamu mau kembali sekarang, aku juga bisa menerimanya. Asalkan kau mendengarkan kata-kata Jingru itu saja. aku pasti tidak akan kembali. Berani-beraninya kamu mengganggu ayahku. Aku pasti akan membuatmu membayar harganya. Soal yang aku suruh kamu selidiki, sudah sejauh mana? Nona muda. Wanita yang dimaksud tuan muda itu memang pernah melahirkan. Aku sudah mengatur semuanya. Hari ini juga bisa dilakukan tes DNA. Bagus. Lalu bagaimana dengan yang aku minta kamu selidiki? Cheng Xiaohua dan Yang Chaiyun? Jawab Nona muda mengenai keberadaan tuan muda, saya benar-benar tidak bisa menemukannya. Namun nyonya pertama akhir-akhir ini sering pergi ke bar Liu Guang. Setiap kali tuan muda tidak di rumah, dia tidak pulang sampai larut malam. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan di sini. Ikutlah bersamaku untuk memeriksanya. Apakah ini tempatnya? Pasti. Nyonya utama hampir setiap hari datang ke sini beberapa hari terakhir ini. Yang Chaiyun berani sekali memesan model pria di bar, yang sangat merusak reputasi perusahaan. Kalau kakek dan Cheng Xiaohua tahu, entah bakal jadi heboh seperti apa. Xiaohua, kita kan suami istri. Aku mohon padamu, tolong bantu aku memohon belas kasihan kepada ayah. Kita akan bercerai hari ini. Seseorang, bawa dia ke desa.
Mulai sekarang, kamu tidak boleh lagi menginjakan kaki di rumah keluarga Cheng. Xiaohua, kamu tidak boleh begitu. Xiaohua. Kakek, cucu perempuan ini juga telah mengungkap kebenaran di balik insiden ayah yang mabuk 2 tahun lalu. Wanita itu mengakui bahwa semuanya atas perintah Cheng Xiaohua dan cucu juga telah melakukan tes DNA. Dan ternyata anak itu memang bukan anak ayahku. Semua ini adalah ulahmu. Satu persatu, tidak ada yang membuatku tenang. Kakek, Paman Sulung, dan yang lainnya telah melakukan begitu banyak perbuatan buruk. Bukankah mereka seharusnya dihukum? Mulai hari ini, semua sahammu akan dialihkan sepenuhnya ke nama Shi Yan. Yang lainnya, kita bahas nanti setelah situasi mereda. Xinghe. Kenapa ayahku mengirimkan surat kepemilikan saham Cheng Xiaohua kepadaku? Karena aku sudah menceritakan kepada kakek tentang insiden 2 tahun lalu ketika kamu mabuk dan bertindak tidak pantas. Adalah jebakan dari paman tertua, lalu kakek pun memberikan saham Cheng Xiaohua kepadamu. Benarkah? Kamu hebat sekali. Ayah, jangan terlalu cepat bersukacita. Kakek belum memberikan perintah tegas mengenai hal ini. Sepertinya setelah keributan ini mereda, saham itu tetap harus diberikan kepada Cheng Xiaohua. Kakek memang benar-benar pilih kasih. Padahal Cheng Xiaohua juga telah merugikan kepentingan grup. Tapi waktu itu dia memang tidak tega menghukumnya. Ayah, jangan sedih, kamu masih punya aku. Ayah tahu tetap saja kamu adalah anak kesayanganku. Xinghe, ayahmu ini akhirnya bisa merasakan sedikit kehangatan hubungan ayah-anak. Ayo kita bahas hal yang serius. Kita sekarang menghadapi masalah dari dalam dan luar, jadi kita harus segera mencari jalan keluar baru. Jalan keluar baru apa? Kakek bilang, kalau kamu bisa mendapatkan investasi dari Direktur Shen untuk Grab Cheng, maka dia akan menyerahkan posisi pewaris kepadamu. Tapi menurutku, itu tidak bisa dipercaya. Xinghe. Tidak mungkin. Ayahku memang lebih mementingkan keuntungan, tetapi kata-katanya tetap akan ditepati. Orang yang terlibat seringkali tidak bisa melihat dengan jernih. Ayah tahu betul bahwa keluarganya tidak menyayanginya, namun tetap tidak mau percaya. 2 hari kemudian, konferensi pers berakhir. Semuanya akan terungkap. Tuan Shen ada di sana. Siapa yang bisa mendapatkan kerja sama Tuan Shen, posisi pewaris ini akan menjadi milik... Posisi pewaris itu pasti milikku. Ayah, kita ikut juga. Halo, Hawk Shen. Ini Putri Miu. Wajahnya manis dan menggemaskan sekali. Kebetulan, Jingro dari keluarga kami juga ada di sini. Kalian berdua main bareng saja. Ayo kita main bareng. Putri saya belum bisa bicara dan agak pemalu. Mohon dimaklumi. Ternyata dia bis. Keluarga Cheng. Begitulah cara mendidik di keluarga ini. Shen Yue adalah putri tunggalku. Dia adalah satu-satunya pewaris grup Shen. Meskipun seumur hidupnya dia tidak bisa berbicara. Saya tidak akan membiarkan siapapun meremehkannya. Hawk Shen. Anak perempuan pada akhirnya pasti akan menikah. Cukup manjakan saja dia, tapi pewaris tetap harus diberikan kepada anak laki-laki. Lebih baik selagi masih muda, segera punya anak laki-laki lagi saja. Pandanganmu terlalu sempit. Siapa bilang hanya laki-laki yang bisa memegang kekuasaan? Wanita pun bisa membangun karirnya sendiri. Gadis ini memang benar. Kamu putri dari keluarga mana sih? Dia adalah cucu perempuanku yang baru saja kutemukan. Namanya Cheng Xinghe. Halo, Hawk Shen. Halo. Bisakah kita berteman? Ternyata dia juga bisa bahasa isyarat. Oke. Sayangku. Apa yang kalian lakukan? Ayah, sekarang kita sudah jadi teman baik. Kamu itu Cheng Ershao. Kelihatannya jelas-jelas seorang pemuda yang menjanjikan dan bermasa depan cerah. Sepertinya, gosip itu sama sekali tidak bisa dipercaya.
Pak Shen, pujianmu berlebihan. Aku juga murni karena berkat putri kesayangan ini. Saya didik oleh putri saya, Pak Shen. Anda hanya punya satu putri ini. Ngomong-ngomong, ini pertama kalinya dia mau main bareng teman-temannya. Ternyata itu adalah kabut racun yang merenggut suara yang disebutkan dalam kitab kuno suku Shaman. Nona Shen mengalami demam tinggi yang merusak tenggorokannya, sehingga energi kotor menyumbat, sehingga tidak bisa berbicara. Benar, saat kecil, dia memang pernah mengalami demam tinggi. Setelah bangun, dia tidak bisa berbicara lagi. Siapa sangka? Kamu, gadis kecil ini, ternyata juga mengerti ilmu kedokteran. Sayangnya, meski aku sudah mencoba segala cara, aku tetap tidak bisa menyembuhkan kelumpuhan bicara Yue. Tuan Shen, asalkan Anda percaya padaku, aku pasti bisa menyembuhkan Shen Yue dan membuatnya bisa berbicara kembali. Benarkah? Kau hanya seorang gadis kecil, bagaimana mungkin bisa menyembuhkan orang bisu? Jangan buang-buang tenaga saja. Apa-apaan itu? Kamu cuma bikin aku malu. Aku hanya khawatir, kalau Qinghe si gadis ini, kalau tidak bisa menyembuhkannya malah memperparah kondisinya. Aku percaya pada Qinghe. Kalau dia bilang bisa menyembuhkannya, pasti bisa. Pak Shen, tolong izinkan aku mencobanya. Apakah Anda bersedia membiarkan saya membantu menyembuhkan gangguan bicara Anda? Saya yakin bisa membuat Anda bisa berbicara seperti orang normal. Ayah, aku ingin bisa bicara. Aku mau percaya pada Qinghe. Baiklah, kalau Yue ingin disembuhkan, biarkan saja dia yang mengobatinya. Gadis, Qinghe. Aku akan menganggap ini sebagai cara untuk menjalin persahabatan denganmu atas nama Yue dari keluarga kami. Tapi kamu harus berjanji, jangan sampai melukai Yue. Tuan Shen, tenang saja. Yue, nak, sebentar lagi aku akan memakai topeng ini dan menari bersamamu. Loncengnya akan bernyanyi. Lonceng itu bisa mengusir udara kotor dari tenggorokanmu. Bulan sabit tergantung di ambang jendela. Si bayi kabut cepatlah pergi. Bulan ikuti aku mengucap. Ayah, Ayah, apakah kau bisa mendengar suaraku? Bulan, apakah tenggorokanmu sudah benar-benar sembuh? Cepat, biarkan ayah memeriksanya dengan baik. Bulan, Pak Shen, jangan terburu-buru. Asalkan saya merawat Nona Shen selama sebulan berturut-turut, dia pasti akan pulih sepenuhnya. terima kasih banyak. Tuan Muda Cheng, tidak disangka. Anda ternyata memiliki putri dengan keahlian medis yang begitu hebat. Anda harus membimbingnya dengan baik kelak. Pasti akan mencapai prestasi besar. Tentu saja, jika saya memiliki perusahaan sendiri, maka Qinghe pasti akan menjadi pewaris utama. Sejak dahulu kala, wanita tidak kalah hebat dari pria. Pak Shen, perempuan juga bisa mewarisi bisnis keluarga. Kamu benar-benar gadis yang cerdas. Kalau begitu, saya umumkan bahwa Grup Cheng sebagai mitra utama dalam konferensi pers kali ini. Terima kasih, Pak Shen. Terima kasih. Xian telah hidup mewah selama bertahun-tahun. Meskipun sekarang dikelola oleh Qinghe, hal itu sulit diubah. Lagi pula kerjasama dengan keluarga Shen kini sudah pasti. Perusahaan ini sebaiknya diserahkan kepada Xiaohua agar lebih aman. Meskipun demikian, hal itu tidak bisa menghapus fakta bahwa kamu telah bersikap sembrono selama bertahun-tahun. Menurutku, sebaiknya posisi pewaris ini untuk sementara dipegang oleh Xiaohua saja, karena orang luar semua menganggapmu sebagai anak manja. Jika aku masih menyerahkan grup ini kepadamu, entah berapa banyak, akan muncul lagi. Soal ini sudah diputuskan begitu saja. Ternyata di matanya, aku begitu tidak layak. Kalau begitu, ayah, tanpa kehancuran takkan ada pembaruan. Kita telah mengalami ketidakadilan. Kita harus merebut kembali apa yang seharusnya menjadi milik kita. Ayah, ada apa denganmu? Qinghe
Katakanlah, apakah ayah itu benar-benar tidak berguna? Kamu membawaku dan berusaha begitu keras selama ini, tapi tidak mendapatkan apa-apa. Ayah, di mataku, kamu adalah pewaris yang paling layak. Tapi, seberapa keras pun aku berusaha, ayah tetap menyerahkan grup perusahaan itu kepada Cheng Xiaohua. Jika di sini tidak ada tempat untukku, pasti ada tempat lain yang menampungku. Ayah, kerjasama dengan grup Shen ini adalah hasil perjuangan kami. Maka tentu saja, kerjasama itu juga akan ikut bersama kami. Maksudmu? Meninggalkan grup Cheng dan membangun prestasi besar kita sendiri. Wah, mulai sekarang grup Cheng ini adalah milikku. Hahaha. Ayah, meskipun sekarang Cheng Xian sudah meninggalkan keluarga Cheng, tetapi Cheng Qinghe itu, bagaimanapun juga, adalah putri kandungmu. Kalau nanti dia datang mencarimu, bagaimana dengan aku? Tidak apa-apa, Jingru. Kamu adalah putri kecil satu-satunya bagi ayah dan keluarga Cheng. Adapun Cheng Xian dan Cheng Qinghe, mereka hanyalah orang-orang yang terlantar saja. Pak Cheng, ada masalah. Ada apa? Aku baru saja mengambil alih grup Cheng, jadi seharusnya ini kabar yang sangat baik. Kedepannya semuanya hanya akan semakin berkembang pesat. Hahaha. Tidak, Pak Cheng, barusan saja. Grup Shen tiba-tiba memutuskan kerjasama dengan grup Cheng. Kerjasama? Tidak mungkin. Cheng Xiaohua. Permainan baru saja dimulai. Langkah pertama dari rencana ini adalah merebut terlebih dahulu industri inti grup Cheng, lalu memperkuat industri kesehatan kita sendiri. Mengapa kerjasama dihentikan? Bukankah Cheng Qinghe sudah menyembuhkan putrinya yang bisu? Mengapa? Menurut kata Presiden Shen, ada seseorang bernama CEO Grup Qingyu yang memerintahkannya untuk melakukan hal itu. Qingyu Groups. Bagi Presiden Cheng, lihatlah. Baru-baru ini, Biro Pengawasan menemukan bahwa Presiden Grup Cheng Xiaohua, secara diam-diam berkolusi dengan pihak Jepang, menggelapkan dana ratusan miliar, dan perusahaan mungkin akan bangkrut. Siapa sebenarnya yang melakukan ini? Putra sulung Grup Cheng Xiaohua, secara diam-diam berkolusi dengan pihak Jepang dan menggelapkan dana perusahaan. Badan Pajak dan Komisi Pengawas Pasar Modal telah turun tangan untuk menyelidiki. Kami adalah karyawan Grup Cheng dan mendengar kabar bahwa tawaran gaji 3 kali lipat. Apakah itu benar? Benar. Saya ingin bergabung. Saya juga. Qinghe. Semua ini ide kamu. Ayah. Skandal grup Cheng. Berita negatif tentang Cheng Xiaohua beredar di mana-mana. Inilah saatnya kita merebut pasar yang paling tepat. Layak sekali menjadi putriku, pintar dan menggemaskan. Shanshan sangat menawan. Ayah, lepaskan. Bagaimana kamu bisa mengambil alih grup ini? Berani-beraninya bersekongkol secara diam-diam dengan orang Jepang. Hanya dalam waktu seminggu 80% karyawan grup Cheng mengundurkan diri. Kakek, tolong jangan marahi ayah. Lagi pula, ayah baru saja mengambil alih perusahaan ini, dan belum begitu memahami banyak hal. Aku mohon, tolong selamatkan aku. Cari caralah, aku punya utang yang begitu banyak. Kalau tidak bisa melunasinya, aku bisa masuk penjara. Sampai sejauh ini, apa lagi yang bisa aku lakukan? Kakek, kalau kakek menyerahkan perusahaan ini kepadanya, maka warisan keluarga Cheng yang telah dibangun selama 100 tahun pasti akan hancur seketika. Keluarga Cheng sudah berakhir. Tidak, itu tidak mungkin. Kamu sudah memimpin perusahaan selama bertahun-tahun. Pasti kamu punya banyak koneksi yang bisa menyelamatkanku. Ayah, aku kan anak kandungmu. Kamu harus cari cara untuk menyelamatkanku. Iya, kakek, tolonglah minta bantuan mereka. Selamatkan ayahku. Kamu benar-benar bodoh. Kalau sekarang memohon kepada mereka, itu sama saja dengan mengumumkan ke seluruh dunia bahwa Grup Cheng sudah jatuh dari puncak kejayaannya. Apa sebenarnya yang telah kamu lakukan hingga membuat mereka marah? Grup Shen, sampai mereka dengan sengaja membalas dendam. Balas dendam yang disengaja. Ketua Dewan Direksi Shen telah menyatakan, siapapun yang berani membantu keluarga Cheng berarti menjadi musuh mereka. Cheng Xiaohua, bagaimana sebenarnya? Sampai membuat mereka marah. Dengarkan apa yang dikatakan Presiden Shen. Ada seorang CEO dari grup Qingyu yang memerintahkan hal ini. Qingyu Group. Benar. Memang mereka.
Qingyu Group. Kenapa aku belum pernah mendengar nama perusahaan ini sebelumnya? Sepertinya aku perlu mengunjungi mereka. Kamu tetap di rumah saja. Setelah urusan ini selesai, aku akan menagih pertanggungjawabanmu. Baiklah, jadi ternyata semua ini adalah ulah kalian berdua. Hebat sekali, grup Qingyue. Sekarang aku sudah mengerti. Kalian berdua ini ingin menghancurkan grup Cheng kita. Kamu sudah pikun. Yang menghancurkan grup Cheng itu bukan selalu putra sulungmu, Cheng Xiaohua, bukan? Kenapa kamu datang ke sini dan kami ayah dan anak ini? Hanya karena aku tidak memberikan hak waris kepadamu. Makanya kamu datang untuk membalas dendam. Grup Cheng kami. Kakek, kamu salah. Aku dan ayah sudah memperingatkanmu. Jangan serahkan grup ini kepada Cheng Xiaohua. Tapi kamu terlalu memihak padanya. Semua ini adalah akibat perbuatanmu sendiri. Kamu demi kepentingan grup. Dan demi menjaga gengsi, kamu berpura-pura tidak tahu apa-apa. Ini bukan salah kami. Apa sebenarnya tujuan kalian berdua ini? Kami hanya meminta satu hal, keadilan yang adil dan tidak memihak. Sebagai anggota keluarga Cheng, seharusnya saya mematuhi aturan keluarga. Siapapun yang mampu, dia yang mewarisi usaha keluarga, dan siapapun yang merusak kepentingan kelompok, harus diusir dari keluarga Cheng. Sayan, aku tahu di dalam hatimu, kamu selalu marah padaku. Tapi Xiaohua adalah putra sulung keluarga Cheng. Dia adalah kakak kandungmu. Kakak kandung. Putra sulung, kalau mau dibilang dengan baik, dia adalah kakakku dari ayah yang sama, tapi ibu yang berbeda. Kalau mau dibilang dengan kasar, dia hanyalah seorang anak haram yang tak pantas disebut. Ayah, jangan pura-pura lagi. Aku bilang padamu, aku tidak akan tunduk pada anak haram itu. Ayah, kakek sepertinya sedikit bingung. Meskipun Pak Cheng Senior selalu memihak Cheng Xiaohua, tapi bagaimanapun juga, dia juga orang yang disayangi ayah, meskipun aku sangat ingin melihatnya mati. Tapi kalau dia meninggal, ayah pasti juga akan sangat sedih kan? Ayah, cepat cari orang untuk membawa kakek ke rumah sakit. Kamu yang menyelamatkanku. Ayah, kamu sudah baik-baik saja. Aku sudah baik-baik saja. Meskipun Xian agak manja, tapi sejak Qing He datang, Xian juga perlahan-lahan berubah. Mungkin, aku tidak seharusnya memihak Xiaohua dan mengabaikan Xian. Xian sudah dewasa dan punya karier sendiri. Ibumu di alam melihatmu seperti ini, pasti akan merasa bangga padamu. Kakek, Qingyue dapat membantu grup Cheng dengan modal terdaftar sebesar 10 miliar untuk melewati krisis ini. Sebagai gantinya, kamu harus mengumumkan di rapat dewan direksi bahwa ayahku adalah satu-satunya pewaris. Tenang saja. Setelah krisis ini berlalu, aku akan secara resmi mengumumkan bahwa Xian akan mengambil alih grup Cheng. Selamat, kakek, atas keputusan yang tepat yang telah diambil. Ayah, kenapa kakek belum pulang? Tuan Muda, Tuan Besar menyuruh saya memberitahu Anda. Semua jabatan Anda di grup Cheng telah ditangguhkan. Apa yang kamu katakan? Ayah, apakah kakek sama sekali tidak peduli pada Anda? Anda hampir ditangkap, tapi dia sama sekali tidak khawatir. Kita tidak bisa hanya duduk diam menunggu nasib buruk menimpa kita. Setelah masalah ini selesai ditangani, aku akan menagih pertanggungjawabanmu dengan serius. Benar. Side to us.
Kalau kamu tidak berbelas kasihan. Jangan salahkan aku kalau aku bertindak tidak adil. Sampai jumpa, Kaki. Qinghe, terima kasih. Karena telah menyelamatkan ayahku. Karena aku tidak ingin melihat ayah sedih. Lihat ada pesawat di langit. Trik ini sudah pernah dipakai. Aku kan bukan anak berusia 3 tahun. Qinghe dari keluarga kita ini bukan anak berusia 3 tahun, melainkan anak berusia 10 tahun yang sudah seperti orang dewasa. Ayo pergi. Ada apa, ayah? Kalau kamu terjadi sesuatu, bagaimana nasib kita nanti? Adik kedua. Kamu pulang dulu saja. Ayah, selama aku di sini, semuanya baik-baik saja. Ayah, sekarang posisi pewaris pasti jadi milikmu. Kalau begitu, aku akan menjadi pewaris pertama. Jangan terlalu cepat bersuka cita, kita belum tahu kapan. Kapan tepatnya akan bangun? Tuan Cheng, kecelakaan mobil itu menyebabkan pendarahan di dalam otak pasien. Meskipun ada harapan dia akan bangun, namun kesadarannya hanya akan berlangsung sebentar. Rumah sakit kalian. Memang begitulah kualitasnya. Tuan Cheng, jangan khawatir. Kami pasti akan berupaya sekuat tenaga menyelamatkan Bapak. Maaf. Saya ingin membuatnya tetap terbaring selamanya. Dan tidak pernah bangun lagi. Apa yang Anda katakan? Uang ini. Wang, ini. Cukup untuk menghidupi sisa hidupmu. Kamu hanya perlu membuatnya tertidur selamanya. Tuan Cheng, jangan khawatir. Kami akan mengurangi dosis obatnya, agar Pak Tua bisa menikmati masa tuanya dengan tenang. Tunggu dulu, ingat baik-baik. Jangan biarkan Cheng Xian dan putrinya masuk. Tenang saja. Ayah, apakah kamu tidak merasa aneh? Kita baru saja mengantar kakek, lalu kakek mengalami kecelakaan mobil. Apakah kamu curiga? Aku tidak tahu. Aku hanya merasa semua ini terlalu kebetulan. Kontrak investasi 10 miliar itu masih ada di tangan kakek. Kalau begitu, mari kita ke rumah sakit. Nah, sekarang sudah beres, modal terdaftar 1 miliar. Sekarang perusahaan ini selamat. Ruang perawatan intensif dilarang berkunjung. Kami adalah keluarga pasien. Kenapa kami tidak boleh masuk? Saat ini pasien dalam keadaan koma, butuh istirahat. Jadi kalian tidak boleh masuk. Anak mengunjungi ayahnya adalah hak yang wajar. Atas dasar apa kalian tidak mengizinkan kami masuk? Minggir! Petugas keamanan, usir mereka. Rumah sakit macam apa ini? Bahkan tidak mengizinkan kunjungan keluarga. Kondisi ayah saya memang separah itu. Ayah, mungkin saja hanya kami yang tidak diizinkan menjenguk. Tunggu sebentar. Ini bukan kecelakaan biasa. Terakhir kali, kehilangan kekuatan spiritualnya terlalu banyak, jadi tidak bisa diselamatkan. Tapi, mencari pelaku kecelakaan itu bukanlah hal yang sulit. Halo Paman Shen, aku butuh bantuanmu untuk menyelidiki sesuatu.
Ching He, kamu tadi kemana? Ayah, aku pergi menyelidiki kebenaran di balik kecelakaan mobil kakek. Kebenaran. Kamu curiga? Ayah, jangan khawatir, kamu akan segera mengetahuinya. Tuan muda keluarga Cheng ini benar-benar membuatku terkesan, bahkan membunuh ayah kandungnya sendiri. Pak Shen, apa maksudmu ini? Bikara. Iya, itu yang dikatakan Cheng Xiaohua kepadaku. Asalkan aku menabrak sebuah mobil, dia akan memberiku 1 juta. Tidak hanya itu, Cheng Xiaohua bahkan secara khusus menyuap dokter untuk sengaja mengurangi dosis pengobatan, agar Pak Cheng tua menjadi koma seumur hidup. Lalu bagaimana sekarang? Kita tidak bisa masuk dan ayahku tidak kunjung sadar. Dokter, ada masalah. Pasien di tempat tidur nomor 1 pingsan. Ayah, sekarang saatnya. Ayo kita segera masuk. Kakek, ini Qinghe. Apakah kakek bisa mendengarku? Siapa yang mengizinkan kalian masuk? Siapa yang mengizinkan kalian masuk? Kenapa kamu berteriak ke putriku? Apa yang sudah kamu lakukan pada ayahku? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Kalau kamu terus begini, aku akan memanggil petugas keamanan. Kalau begitu, jelaskan padaku. Di rekening bankmu, tiba-tiba muncul 5 juta. Apa yang sebenarnya terjadi? Kalian, Kalau kamu mau jujur sekarang, mungkin aku masih bisa memberi kamu kesempatan. Kamu hanya punya 2 pilihan. Entah mengaku dengan sukarela, atau biarkan polisi yang mengatakannya untukmu. aku hanya mengurangi dosis obat Pak Tua. Selain itu aku tidak melakukan apa-apa. Kalau begitu, sekarang aku akan memberimu kesempatan untuk selamat. Buat dia bangun. Bisakah kamu melakukannya? Bisa. Saya bisa. Asalkan tidak diberitahukan kepada polisi. Saya bisa melakukan apa saja. Cepat. Baiklah. Kakek. Di mana aku sekarang? Kakek, Cheng Xiaohua sengaja membuat kecelakaan mobil demi merebut kekuasaan, sehingga Anda harus dirawat di rumah sakit. Itu ulah Cheng Xiaohua. Selain itu, alasan Anda koma selama ini juga karena Cheng Xiaohua menyuap dokter, agar Anda tidak pernah bangun lagi. Anak durhaka ini. Anak durhaka itu. Kakek, jangan terlalu emosional. Aku telah membesarkannya dengan penuh kasih sayang selama 20 tahun. Ternyata dia malah ingin mencelakakan aku. Tuan muda Cheng, omongannya sungguh berani. Ternyata Presiden Shen yang berkenan datang. Hari ini saya sedang mengadakan rapat pemegang saham, jadi untuk sementara tidak bisa menjamu Anda. Silakan pulang saja. Benarkah? Tapi kedua CEO grup Qingyue ada di sini. Saya khawatir kalau saya tidak datang untuk memberi selamat. Terlalu tidak pantas. Direktur Shen, apa maksud Anda dengan perkataan itu? Izinkan saya memperkenalkan kepada hadirin semua pendiri grup Qingyue. Chen Xian, pewaris muda Chen Qinghe. Cheng Xiaohua, apakah Anda masih belum tahu? Siapa sebenarnya yang paling layak mewarisi? Tentu saja. Siapa yang saya katakan layak, dia yang layak. Sebagai putra sulung keluarga Cheng. Urusan keluarga Cheng. Tentu saja menjadi kewenanganku. Aku ulangi lagi. Siapa sebenarnya yang berkuasa di keluarga Cheng? Aku ulangi lagi. Siapa sebenarnya yang berkuasa di keluarga Cheng? Kamu sudah sadar. Anak durhaka. Berani-beraninya kau mencoba membunuhku dan masih ingin mewarisi grup Cheng. Kebetulan kalian semua ada di sini. Aku ingin mengumumkan sesuatu kepada semua orang. Cheng Xiaohua menyewa pembunuh bayaran untuk membunuh ayahnya. Mulai hari ini, namanya akan dihapus sepenuhnya dari silsilah keluarga Cheng. Dan selamanya dilarang menginjakan kaki di keluarga Cheng. Kakek, sekarang ini kita hidup di masyarakat yang berlandaskan hukum. Pembunuhan adalah tindak pidana. Dasar perempuan rendahan, tunggu saja. Aku akan merobek mulutmu. Kau berani. Aku salah. Aku mohon. Demikianlah demi hubungan ayah anak kita. Maafkan aku sekali ini saja.
Kamu pikir dengan memohon maaf, masalah ini akan selesai begitu saja? Ayah, Menurut laporan stasiun kami, Cheng Xiaohua, karena melanggar hukum dan aturan keluarga Cheng, telah diusir dari keluarga Cheng dan diperkirakan akan dijatuhi hukuman penjara selama 6 tahun. Dengan kapasitasku sebagai Ketua Dewan Direksi Grup Cheng, aku mengumumkan secara resmi menyerahkan grup ini kepada Cheng Xian untuk diwarisi. Cheng Qinghe ditetapkan sebagai pewaris pertama. Cheng Xiaohua. Perbuatanmu yang membunuh kakek sudah diketahui semua orang, jadi bersiaplah. Sanksi hukum. Tidak mungkin, akulah satu-satunya pewaris. Ching Qinghe, semua ini karena kamu. Semua ini karena kamu merebut posisiku. Seandainya bukan karena kamu, ibu aku tidak akan diusir. Aku benci kamu. Diam. Qinghe, yes. Putri kesayangan ayah. Kamulah putri terbaik ayah. Qinghe, kamu yang memohon belas kasihan kepada ayah. Mintalah kepada kakek agar tidak mengirimku ke penjara ya. Cheng Xiaohua. Qinghe sekarang adalah putriku. Dia hanya punya aku Cheng Xian sebagai ayahnya. Sejak hari dia kembali, dia sudah bukan milikmu lagi. Paman, aku juga harus berterima kasih padamu. Karena telah memberiku ayah yang begitu baik. Seandainya aku tahu sejak awal. Saat kamu baru lahir. Seharusnya aku membuangmu ke air, membiarkanmu tenggelam. Ayo, orang-orang. Masukkan Cheng Xiaohua ke penjara. Adapun dia, sejak awal memang bukan keturunan keluarga Cheng. Kirim dia ke pedesaan. Dan jangan pernah izinkan dia menginjakan kaki di keluarga Cheng kami lagi. Ayah, jangan. Teman-teman, mulai hari ini, Cheng Xian secara resmi mengambil alih sebagai Direktur Grup Cheng. Semuanya, mari bertepuk tangan untuk menyambut. Saya mengumumkan setelah melalui pembahasan antara Grup Cheng dan Grup Qingyue, telah diputuskan untuk mendirikan Grup Holding Qingyu. Mulai hari ini, saya dan ayah akan aman dan selamat. Paman, Fajar telah menyingsing. Kita semua telah menanti kemenangan ini. Semua ini berkat Anda.